yaitu korban dibunuh secara brutal dengan cara merusak wajahnya, kemudian tenggorokannya digorok dari kiri ke kanan, korbannya sampai-sampai dimutilasi. Nah, ternyata bukan hanya dia menitipkan surat, tapi juga ternyata ada bingkisan yang dia berikan untuk para petugas keamanan di Whitechapel. Ternyata sungguh mengejutkan, isinya adalah Halo teman-teman, back to channel Barazogo. Ini adalah kisah tentang Jack the Ripper. Nama Jack the Ripper ini menjadi sosok yang cukup menakutkan di kurang lebih 1 abad yang lalu di Inggris. Ini merupakan sebuah julukan untuk seorang pembunuh bayaran di London yang melakukan teror dan pembunuhan yang sangat menakutkan. Nah, kehadiran dari Jack the Ripper ini meneror warga yang ada di Whitechapel, East End dan London pada tahun 1888. Nah, cukup unik kalau kita bahas tentang kasus kali ini. Dia tidak hanya sekedar membunuh tanpa sebab, sembarang membunuh, tapi dia memiliki sasaran khusus untuk melakukan aksi pembunuhannya. Dia hanya membunuh wanita yang bekerja atau yang berkecimpung di dalam dunia prostitusi. Pasti beda nih, kalau zaman dulu dan zaman sekarang pasti beda. Kalau misalnya zaman dulu segala macam teknologi pasti tidak secanggih zaman sekarang. Apalagi kalau sekarang kan CCTV udah ditaruh di mana-mana. Mungkin inilah menjadi alasan kenapa sampai Jack the Ripper ini tidak selesai kasusnya, dan bahkan tidak ada yang tahu siapa sebenarnya di balik sosok Jack the Ripper. Dan ia sendiri pun tidak pernah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah diperbuatnya. Berikut ini sederet fakta tentang Jack the Ripper. Kayak yang udah tadi aku jelasin bahwa Jack the Ripper ini membunuh wanita-wanita yang bekerja di dunia malam atau prostitusi. Tepatnya adalah para, maaf kata, pelacur yang mabuk yang berada di jalanan Whitechapel. Dalam sebuah investigasi, Jack the Ripper ini melakukan aksinya selalu di pagi hari ataupun bisa dikatakan dini hari dan selalu di akhir pekan. Dan ini juga membuat polisi-polisi waktu itu mengatakan bahwa dia ini sebenarnya adalah seorang karyawan ataupun pegawai yang punya tanggung jawab mungkin di hari Senin sampai Jumat. Makanya dia melakukan aksinya di Sabtu ataupun Minggu. Nah, pembunuhan pertamanya itu di tanggal 31 Januari 1888. Ia membunuh Mary Ann Nichols yang terlihat terakhir kali itu ada di Jalan Osborne pada dini hari. Sekitar pukul 3:30 subuh. Tubuhnya ditemukan tak bernyawa tidak jauh dari tempat dia berdiri yang tadi dilihat oleh orang. Korban kedua adalah Annie Chapman yang dibunuh pada tanggal 8 September 1888. Tidak ditemukan apapun terkait kasus pembunuhan ini. 2 minggu setelah ini, ketahuanlah Jack the Ripper ini membunuh 2 orang lagi. Korban ketiganya adalah Elizabeth Stride dan korban keempatnya adalah Catherine Eddowes. Nah, sebulan kemudian, tepatnya di tanggal 9 November 1888, ia membunuh Mary Jane Kelly di rumahnya sendiri. Nah, kalau di total jumlah dari pembunuhan ini adalah 5 korban. Korban-korban ini disebut juga dengan nama The Canonical Five. Nah, uniknya adalah pembunuhan yang dilakukan sama Jack the Ripper ini memiliki kesamaan, yaitu korban dibunuh secara brutal dengan cara merusak wajahnya, kemudian tenggorokannya digorok dari kiri ke kanan, korbannya sampai-sampai dimutilasi. Itu kalau kita ngelihat korbannya yang sedemikian rupa brutalnya dibunuh, mesti nggak kebayang deh gimana sih kok bisa ada orang sesadis itu ya, sebrutal itu. Nah, setelah dibunuh, Jack the Ripper ini mengambil organ tubuh dari para korban-korbannya. Ngeri banget ya.
Nah, untuk beberapa kasus itu ada ginjal, rahim, bahkan jantung itu juga diambil sama dia. Dan lebih mengerikannya lagi, organ tubuh yang udah diambil itu ada yang juga dicecerkan di sepanjang jalan, berserakan kayak gitu. Inilah yang menjadi sebuah teror untuk masyarakat di sekitar, bagaimana ganasnya dan ngerinya Jack the Ripper ini melakukan aksinya. Nama Jack the Ripper ini sendiri itu awalnya terungkap dari sebuah surat yang dia mengaku bahwa dialah yang melakukan setiap pembunuhan ini. Dalam surat tersebut ia jelaskan bagaimana dia membunuh para wanita-wanita ini secara detail. Dalam sebuah kalimat dia katakan bahwa sebenarnya dia ingin mengiris telinga daripada wanita-wanita ini. Nah, pada waktu itu polisi sempat menganggap bahwa surat ini hoax. Tapi 3 tahun kemudian Jack the Ripper melakukan pembunuhan ganda. Dan dia melakukan apa yang tadi dia inginkan, yaitu mengiris telinga korbannya. Kemudian ada surat lain yang muncul, dan di dalam surat itu berisi pengakuan bahwa ia tidak sempat memotong telinga korban. Dan pembunuhan yang baru saja ia lakukan, padahal belum dirilis di surat kabar waktu itu. Nah, ternyata bukan hanya dia menitipkan surat, tapi juga ternyata ada bingkisan yang dia berikan untuk para petugas keamanan di Whitechapel. Ternyata sungguh mengejutkan, isinya adalah ginjal yang sudah diawetkan dengan air anggur. Dan setelah dites ternyata ginjal ini cocok dengan salah satu korban pembunuhan yang ginjalnya diambil waktu itu. Akhirnya para polisi di London tidak bisa tinggal diam menghadapi kasus ini. Mereka melakukan penyelidikan yang akhirnya muncul 15 orang tersangka. Salah satu diantaranya adalah seorang wanita. Kemudian dari 15 tersangka tersebut, polisi akhirnya meyakini satu dari 3 orang, yaitu ada Aaron Kosinski, John Druitt, dan Michael Ostrock yang merupakan pelakunya. 3 orang ini memiliki profesi yang berbeda-beda. Ostrock dikenal sebagai seorang dokter, tapi ketiganya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membenci tentang prostitusi. Cucu dari Ratu Victoria, Pangeran Albert Victor, disebut pelanggan yang sering datang ke rumah bordil yang ada di East End. Inilah yang membuat anggapan bahwa salah satu wanita malam itu hamil dari anak pangeran dan berusaha untuk memeras keluarga kerajaan. Nah, akhirnya untuk mencegah pemerasan dan mempertahankan nama baik kerajaan, salah satu dokter ratu ditugaskan untuk mencari wanita yang hamil tersebut. Caranya dengan membelah isi perut mereka dan mengambil organ tubuh apapun itu yang bisa menjadi bukti, bahkan termasuk janin yang belum sempat dilahirkan. Terkuaklah pada saat itu Mary Jane Kelly sedang dalam kondisi hamil. Dilansir dari Intisari, akhirnya setelah sekian lama, pembunuh yang bernama Jack the Ripper itu identitasnya terungkap. Siapakah dia yang sebenarnya? Hal ini terungkap setelah tes DNA dari selendang yang berdarah dari salah satu korban yang bernama Catherine Eddowes. Nah, menurut para ilmuwan, ternyata Jack the Ripper ini adalah Aaron Kosminski. Dia ini adalah seorang tukang cukur dari Polandia yang berusia 23 tahun. Imigran dari Polandia ini tinggal bersama 2 orang saudara laki-lakinya dan 1 orang saudara perempuannya. Nah, rumahnya ini hanya berjarak sekitar 200 meter dari korbannya yang bernama Elizabeth Stride. Nah, identitas dari Aaron Kosminski ini dikonfirmasi oleh peneliti dari Liverpool John Moores University dan dikemukakan di dalam Journal of Forensic Science dengan kata-kata seperti ini. Kami menggambarkan dengan sistematis untuk pertama kalinya analisis tingkat molekuler dari satu-satunya bukti fisik yang masih ada terkait pembunuhan Jack the Ripper. Tertulis di dalam jurnal tersebut seperti yang dikutip oleh Intisari.
Nah, ternyata selendang itu dibeli oleh seorang pengusaha yang bernama Russell Edwards pada tahun 2007 lalu. Ia langsung menghubungi para ilmuwan setelah yakin kalau selendang itu ditemukan di sebelah tubuh korban yang bernama Eddowes tadi yang berlumuran darah. Nah, akhirnya dari 3 pelaku terduga ini ternyata Kosminski lah yang ditetapkan sebagai pelaku oleh kepala penelitian Donald Swenson. So, akhirnya ditutuplah kasus daripada pembunuhan Jack the Ripper selama lebih dari 1 abad. Oke teman-teman, itu tadi kisah tentang Jack the Ripper. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya yang membahas seputar kisah pembunuhan misteri dan lain sebagainya. Like kalau kalian suka, share video ini kalau merasa terhibur, dan komen di bawah kisah apa lagi yang ingin kita bahas. See you on the next video.